Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Zahra dari kelas 11 TKJ 4. Saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas dari Bapak Bambang. Tugas yang pertama, baca dan cermati artikel tentang standar jaringan nirkabel dari berbagai sumber yang relevan dengan baik. Standar jaringan nirkabel yang pertama adalah IEE 802.11. Standar yang dibuat pada tahun 1997, Wi-Fi dengan standar ini mendukung kecepatan maksimum sampai 54 megabit per detik atau Mbps. Saat blok ini dirilis, standar ini sudah tidak digunakan lagi dan tidak lagi mendukung perangkat yang ada saat ini. Yang kedua adalah 802.11a. Penerus dari 802.11 yang dibuat pada tahun 1999 berjalan pada pita frekuensi 5 GHz dan 2,4 GHz. Kecepatan yang ditawarkan masih pada maksimum 54 Mbps, namun standar ini masih memiliki sedikit kekurangan, yaitu pada frekuensi 5 GHz. Jangkauannya Wi-Fi sering kurang optimal karena kesulitan menangani objek yang menghalangi jalur sinyal. Yang ketiga adalah 802.11b. Standar Wi-Fi ini juga dibuat pada tahun 1999 dengan menggunakan pita frekuensi 2,4. Namun standar ini hanya menawarkan kecepatan maksimum 11 Mbps. Lalu 802.11n diperkenalkan pada tahun 2009 dan menggunakan pita frekuensi 2,4 serta 5. Standar Wi-Fi ini juga mendukung penggunaan multi-channel, di mana setiap channelnya menawarkan kecepatan data maksimum 150 Mbps. 802.11ac merupakan standar Wi-Fi yang banyak ditemukan saat ini. Standar ini dibuat pada tahun 2014 dengan kecepatan data maksimum hingga 1300 Mbps. Standar 802.11ac juga mendukung MU-MIMO, yaitu saluran siaran Wi-Fi tambahan untuk frekuensi 5 GHz dan dukungan lebih banyak antena untuk satu router. 802.11ax merupakan standar Wi-Fi yang rilis pada 2019. Standar ini menetapkan Wi-Fi yang menawarkan kecepatan data sampai 10 Gbps atau 30-40% lebih cepat dibandingkan 802.11ac. Selain itu, standar 802.11ax juga akan meningkatkan kapasitas jaringan MU-MIMO yang ditingkatkan serta memungkinkan transfer data yang lebih simultan. Kemudian 802.11be konon akan menjadi standar Wi-Fi selanjutnya setelah 802.11ax. Spesifikasi untuk standar Wi-Fi ini sendiri belum sepenuhnya tuntas, namun berdasarkan dokumen IEEE Explorer, IEEE 802.11be menjanjikan bandwidth 2 kali lipat dengan kecepatan sampai 40 Gbps. Tugas yang kedua adalah kumpulkan berbagai informasi tentang bagaimana menganalisis kelebihan dan kekurangan berbagai standar jaringan nirkabel. 802.11 kelebihannya memulai perkembangan teknologi Wi-Fi meskipun tidak lagi digunakan pada perangkat saat ini. Kekurangannya kecepatan yang relatif rendah, maksimum 54 Mbps, rentan terhadap interferensi. Kemudian 802.11a kelebihannya menawarkan kecepatan yang sama dengan 802.11 tetapi pada frekuensi 5 GHz yang lebih jarang digunakan, mengurangi interferensi. Kekurangannya jangkauannya terbatas pada frekuensi 5 GHz, kurang kompatibel dengan perangkat lama yang hanya mendukung 2,4. Kemudian 802.11g kelebihannya menggabungkan kecepatan tinggi 802.11a dengan frekuensi 2,4 yang umum digunakan. Kekurangannya tetap memiliki jangkauan terbatas dan rentan terhadap interferensi di pita frekuensi yang padat. 802.11b kelebihannya adalah penyediaan konektivitas nirkabel namun dengan kecepatan yang terbatas. Kekurangannya adalah kecepatan transfer data rendah, maksimum hanya 11 Mbps, rentan terhadap interferensi. Kemudian 802.11n kelebihannya adalah meningkatkan kecepatan dan jangkauan dengan dukungan multi-channel dan teknologi MIMO.
Kekurangannya adalah dapat menjadi mahal dan konsumsi daya lebih tinggi pada perangkat tertentu. 802.11ac kelebihannya adalah kecepatan yang lebih tinggi hingga 1300 Mbps, dukungan MU-MIMO dan jangkauan yang baik. Kekurangannya adalah memerlukan perangkat yang sesuai untuk mendapatkan manfaat penuh, bisa lebih mahal. Kemudian 802.11ax kelebihannya adalah kecepatan data yang sangat tinggi hingga 10 Gbps, peningkatan kapasitas jaringan, dukungan MU-MIMO yang ditingkatkan. Kekurangannya adalah perangkat yang lebih baru diperlukan untuk mendukung fitur-fitur ini. Mungkin butuh biaya lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir adalah 802.11be. Kelebihannya adalah janji akan memberikan kecepatan yang sangat tinggi hingga 40 Gbps dan bandwidth yang lebih besar. Kekurangannya adalah spesifikasi belum sepenuhnya jelas. Ada implementasi yang ada saat ini. Belum ada implementasi yang ada saat ini.